warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman semua? Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Baik teman-temanku sekalian, di sini Indra bakal kasih tips bagaimana berbicara di depan umum atau public speaking yang efektif, dan bagaimana cara mengatasi grogi ataupun malu ketika berbicara di depan umum. Baik, langsung saja. Untuk tips berbicara di depan umum yang efektif itu ada 3 komponen. Komponen ini terdiri dari 3 V. Apa saja itu 3 V? V yang pertama itu adalah verbal, dan V yang kedua adalah vokal, dan V yang ketiga adalah visual. Lalu apa sajakah yang dimaksud dengan 3 V tersebut? Kita akan membahas satu persatu mengenai vokal, verbal, dan visual tersebut. Oke, yang pertama verbal. Verbal yang dimaksud di sini adalah pemilihan kata dalam penyampaian informasi ketika berbicara di depan umum. Pilihan kata yang sesuai adalah kata-kata yang baik, sopan, dan mudah dimengerti oleh para audiens. Seperti halnya ketika Anda berpidato, berceramah, maupun menjadi membawa acara di suatu event. Yang kedua adalah vokal. Vokal yang dimaksud di sini adalah intonasi. Nah, intonasi ini sangatlah penting ketika kita berbicara di depan umum. Cepat lambatnya kita berbicara, volume yang kita hasilkan itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita sampaikan kepada audiens. Jangan kita berbicara di depan umum itu sangat cepat, karena itu tidak akan dimengerti oleh para audiens. Dan usahakan menggunakan volume yang powerful, bukan teriak tetapi powerful ya. Dan jangan sekali-sekali kita ketika berbicara di depan umum itu seperti orang bergumam. Kemudian yang ketiga itu ada visual. Visual yang di sini adalah bahasa tubuh yang kita gunakan dalam penyampaian informasi kepada audiens. Bahasa tubuh ini sangatlah penting, karena dengan bantuan bahasa tubuh ini, audiens ini dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Apakah kita bisa berkomunikasi hanya dengan bahasa tubuh? Tentu saja bisa. Contohnya ketika kalian lagi menonton film seperti Mr. Bean atau Charlie Chaplin, itu bahkan bisa berjam-jam, itu pun kalian bisa tertawa. Itu tandanya dia bisa berkomunikasi dengan kita walaupun hanya menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini bisa juga kita gunakan untuk public speaking. Apabila ketiga komponen tadi itu disatukan, maka akan menghasilkan cara berbicara di depan umum yang efektif. Kata-kata yang tepat, vokal yang bagus, dan juga dibantu dengan bahasa tubuh kita. Tetapi jika kata-katanya sudah pas, kemudian bahasa tubuhnya itu kurang tepat, dan juga vokalnya kurang tepat juga, maka itu bisa berkonotasi negatif atau berbeda ya. Seperti contohnya kita melayat ke tempat rumah duka. Kata-kata yang sudah kita siapkan itu adalah saya turut berduka cita atas meninggalnya siapa gitu misal. Tetapi dengan vokal dan bahasa tubuh yang salah, maka kata-kata yang sudah baik tersebut maka akan berubah menjadi negatif. Seperti contohnya saya berduka cita atas meninggalnya, itu kan sangat negatif sekali ya. Bisa diartikan orang itu melihat kita itu sedang menertawakan atau tidak sopan. Itulah yang dimaksud dengan kombinasi antara 3 komponen tersebut. Saya ambil contoh yang lain. Katakanlah kita sedang berlibur ke Eropa, misalnya di Prancis,
Kemudian kita ingin membeli souvenir yang ada di sana ya kepada salah satu pedagang. Tetapi pedagang tersebut tidak paham dengan bahasa Indonesia yang kita kuasai dan kita pula tidak memahami bahasa Prancis. Lalu bagaimana kita melakukan transaksi kepada pedagang tersebut? Itu bisa kita lakukan dengan bahasa tubuh. Seperti contohnya ketika kita menanyakan harga, kita bisa menggunakan gestur tubuh seperti ini berapa harganya. Kemudian untuk tawar-menawar kita bisa menggunakan bahasa tubuh seperti turunkan sedikit ya harganya. Nah, dengan seperti itu maka komunikasi yang kita lakukan untuk melakukan transaksi walaupun dengan bahasa tubuh dan tanpa satu kata apapun itu dapat kita lakukan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, 3 komponen itu sangatlah penting bagi public speaking. Jika komponen ketiganya ini disatukan, maka berbicara di depan umum itu bisa sangat efektif bagi kita seorang public speaker. Lalu yang selanjutnya, bagaimana mengatasi grogi ataupun malu saat berbicara di depan umum. Ini adalah salah satu hal yang paling sering terjadi di dalam dunia public speaking. Biasanya orang sudah menyiapkan materi matang-matang jauh-jauh sebelum dia tampil. Tetapi saat tampil ataupun membawakan sebuah materi di depan umum, itu langsung blank, dia tidak bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, ini juga pernah saya alami ketika saya sedang duduk di bangku sekolah di SMA. Itu saya pernah menjadi pembawa acara di sebuah acara sekolah ya. Itu saya sudah mempersiapkan materi apa yang mau saya sampaikan pada saat itu, tetapi ketika hari itu tiba, itu saya tiba-tiba menjadi blank dan grogi. Di situ saya rasanya panas dingin. Kemudian untuk berbicara saja itu berat, tidak bisa keluar kata-kata ini, dan juga wajah saya itu memerah karena malu. Oke, jadi untuk mengatasi hal tersebut itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri. Motivasi dari diri kita sendiri itu yang akan membuat kita merasa percaya diri. Jadi jangan jadikan kesalahan itu sebagai rasa takut, tetapi jadikanlah kesalahan itu sebagai motivasi agar kalian bisa menjadi lebih baik. Jadi intinya ketika kalian berbicara di depan umum itu jangan terlalu memikirkan orang-orang yang ada di depan kalian. Kalian cukup menguasai apa yang akan kalian sampaikan, dan juga jangan lupakan 3 komponen yang tadi ya. Juga orang-orang tidak akan terlalu memperhatikan kalian. Jadi kalian tetap enjoy, jangan terlalu memikirkan orang-orang yang ada di depan kalian. Itu justru akan membuat kalian blank, kemudian grogi, gemeter, dan takut. Jadi usahakan tetap fokus dan dibawa enjoy, jangan terlalu tegang. Itu saja tips yang bisa Indra bagiin kepada kalian. Jika kalian punya ide ataupun kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing bersama, karena Indra di sini juga masih belajar mengenai ilmu public speaking ini. So, terima kasih telah menonton video Indra, dan jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, sekian Indra menemani teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari Indra. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.